Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari UKM Penelitian Universitas Negeri Yogyakarta. Saya Aida akan memandu acara Frisma tahun ini yang akan mengambil studi kasus di Pasar Ikan Depok, Blantul, Yogyakarta. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu Frisma, Frisma adalah forum riset mahasiswa di mana kita akan melakukan studi kasus di suatu tempat untuk memecahkan masalah dan menemukan solusi yang inovatif dan kreatif. Pelaksanaan kegiatan penelitian studi kasus Frisma tahun 2021 bertempat di Pasar Ikan Depok, Parangtritis, Kretek, Bantul, Yogyakarta. Pasar Ikan Depok ini berada di ujung selatan kota Yogyakarta. Kota Jogja memiliki keanekaragaman sumber daya alam, salah satunya ada di Pantai Depok, yaitu terdapat potensi hasil laut yang dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar. Karena akan potensi hasil lautnya, Pantai Depok juga dijadikan sebagai tempat kuliner, sehingga banyak pengunjung atau wisatawan yang datang untuk mengkonsumsi olahan hasil laut, sehingga pemerintahan setempat berinisiatif untuk mendirikan Pasar Ikan Segar Depok. Bapak, kami dari UNY izinkan kami untuk mewawancarai Bapak dalam studi kasus Pasar Ikan di Depok ini. Untuk pertanyaan yang pertama, nggih Pak, latar belakang apa yang membuat atau mendirikan Pasar Ikan Depok ini, nggih Pak? Terima kasih. Untuk mendirikan Pasar Ikan Depok ini dilatar belakangi karena Pantai Depok adalah tempat kuliner, dan kuliner itu banyak pengunjung yang tentunya menggunakan jasa. Tentunya karena di pantai itu adalah seafood atau ikan pada khususnya, jadi kami berinisiatif untuk mengadakan pasar ikan. Itu yang melatar belakangnya. Iya, oke. Terus apakah seafood di sini itu ikan-ikannya itu asli dari Depok sini atau ada juga yang diambil dari tempat lain, Pak? Tentunya kami untuk mencukupi kebutuhan kuliner dari para pengunjung, kami belum bisa menyetok ikan dari Depok. Tentunya kami mengambil dari luar juga, dari Jawa Timur, dari DIY, dari Sragen sana sampai Cilacap, mungkin ke Semarang. Itu yang kita yang kami datangkan. Oh, seperti itu. Kira-kira dari sumber daya alam yang di sini sama yang ambil di luar itu banyakan yang mana ya, Pak? Tentunya banyak yang ambil dari luar. Oh, banyak yang dari luar. Ada hari-hari seperti Minggu itu kan ramai, terus hari-hari besar yang libur seperti Lebaran, seperti Natal, ya itu kan kami harus menyetok ikan banyak, sehingga kami tidak mampu untuk memenuhi nelayan kami sini untuk memenuhi kebutuhan para wisata kuliner yang membutuhkan seafood seperti itu. Apakah di pantai ini sendiri tuh musiman ikannya atau emang sekarang tuh ikannya berkurang atau seperti apa ya, Pak? Tentunya kalau ikan itu memang musiman, jadi tidak setiap hari ada, tapi yang melaut itu ada, tapi tidak selalu signifikan pendapatannya. Kalau pas musim bagus juga bagus, kalau pas musim istilahnya paceklik juga itu tidak ada tidak hasil tangkapan itu tidak tidak bagus. Seperti kemarin itu dari Januari sampai Maret kemarin itu uang beredar itu 2 miliar kurang dikit, berarti kan hasil tangkapannya bagus. Tapi itu juga ikan-ikan kelas seperti bawal, seperti layur itu kan langsung ekspor gitu. Jadi ada pedagang khusus yang
membeli nilai ikan yang ditangkap di Pantai Depok. Kira-kira yang ikan atau seafood asli sini tuh apa aja, Pak? Biasanya bawal, layur, ya ada senangin atau surung itu, ada kakap, ada lobster, seperti itu. Kalau yang diambil dari luar, Bapak? Ya tentunya sini kan variasi banyak ikan. Saya tidak bisa merinci, tapi nanti bisa dilihat di lapangan ya. itu. Ya seperti itulah keadaannya. Tapi tentunya itu nanti bisa dipertanyakan itu ikan-ikan dari mana. Nanti kan itu akan jelasnya. Tapi kami juga memonitor retribusi ikan masuk itu juga. Kalau kami tidak memprediksi ikan apa saja, tapi memonitor ikan masuk yang di pasir itu ada. Karena ada petugasnya kebetulan ini kan. Jadi setiap kegiatan jasa itu ada yang ngurusi, seperti tempat pelelangan ikan, seperti pasar ikan, seperti seperti itulah. Oke. Jadi kalau untuk cara mengelola pasar ikannya sendiri itu bagaimana ya, Pak, dari koperasi? Kami tahun berapa itu diserai gedung ini, permintaan kami dari pemerintah. Terus kami kelola dengan cara ya seperti pasar-pasar biasa. Kita menggunakan karcis untuk kebersihan. Tentunya ini kan kebersihannya aja personilnya ada 3 orang. Terus nanti kalau ada kerusakan kecil, nah kebetulan ini sebetulnya sudah rusak berat, tapi kami belum dapat solusi karena belum dapat biaya untuk mereka gedung. Kira-kira sudah berapa tahun ya, Pak, ini? Ini kira-kira berapa ya? Ada 8 kalau enggak. 8 tahun. Kemudian kalau di masa pandemi seperti sekarang ini tuh bagaimana kebijakan koperasi agar pasar ikan tersebut tetap berjalan? Kalau kebijakan kami juga pasar ikan juga berjalan seperti biasa, namun pengunjung atau di kuliner ini memang agak kurang jauh, paling enggak 40%-an. Kalau dulu itu bisa rame, sekarang kan karena keterbatasan prokes mungkin dari juga masih takut, jadi agak kurang. Tapi tetap kemarin sempat libur, terus libur berapa bulan itu, 2 bulan atau 3 bulan, terus baru diadakan lagi, terus sampai sekarang masih tetap eksis seperti ini. Nah, kebijakan kami juga seperti biasanya, kalau yang jualan orang 5 ya orang 5 itu untuk membiayai kebersihan atau nanti ditarik per bulannya. Seperti itu. Jadi kayak penyewaan tempat ya, Pak? Ya, bisa dikatakan seperti itu. Terus karena sekarang di masa pandemi itu, kira-kira di sini ada protokol kesehatan seperti itu, Mbak, yang ditetapkan? Ya, sini kan termasuk wilayah pariwisata. Tentunya kan kami juga memenuhi apa yang sudah digariskan oleh pemerintah melewati pariwisata. Ya, kamu bisa lihat sendiri ada tulis-tulisan, ada kami juga bahas seperti itu kan. Ya itulah mengantisipasi atau memenuhi syarat dari prokes. Nah, kira-kira permasalahan apa yang bisa kami gali untuk studi kasus ini, Bapak? Tentunya kami berharap para pedagang yang punya lapak itu harus bisa menseleksi ikan masuk seperti apa kebutuhan, atau jadi namanya manajemen sendiri yang nantinya jangan sampai nanti itu banyak yang tidak laku, sehingga bisa memperkirakan pengunjung yang membutuhkan seperti itu. Jadi harapan kami itu bisa diantisipasi oleh pedagang-pedagang yang punya lapak. Tentunya kami juga berharap penyetor ikan di sini juga higien, jangan sampai nanti banyak yang pakai apa itu pengawet. Pengawet sintesis seperti itu ya, Pak, buatan. Kalau ikan di sini kan langsung kita punya es, jadi semua ikan masuk dalam es, tentunya tidak melalui proses pengawatan seperti itu. Iya. Jadi kalau emang benar-benar tidak laku seperti itu ya sudah dibiarkan untuk pakan ikan seperti itu ya. Jadi belum ada. Jadi itu yang
sudah banyak dilakukan, karena kami tidak bisa seperti tadi depan kami sampaikan, kami belum bisa mengelola pasar ikan ini dengan limbahnya padat yang pada waktu tertentu banyak ikan yang tidak dijual seperti itu. Oh iya, baik Bapak. Kemudian apa ya, selain limbah kemudian ada tentang lain hal sebagainya tentang permasalahan tersebut, kira-kira ada lagi nggak ya Pak? Ya tentunya kami kan tadi saya sampaikan bahwa mengantisipasi ikan masuk jangan sampai ada formalin, pakai formalin. Oh, iya. Tentunya itu yang pertama kami sampaikan kepada semua pedagang yang di lapak pasar ikan itu. Terus kalau membuang sampah atau jangan sembarangan, karena itu sudah dikelola, dalam arti ada petugasnya, sehingga dalam kebersihan itu nanti ada imbalannya atau ada jasanya bagi tenaga untuk pembersih. Oh seperti itu ya. Untuk pemasarannya sendiri itu hanya menunggu datang pengunjung seperti itu ya Pak? Apa ada metode lain? Saya kira sekarang kan sudah banyak teknologi, tentunya yang ada yang nunggu, ada yang pakai mungkin jasa sekarang pakai HP itu. Pesannya juga diantar, banyak yang istilahnya tidak hanya menunggu, tapi sekarang terinfo dari mungkin setiap lapak itu punya istilahnya apa itu untuk menyampaikan pemasaran seperti itu. Iya. Kalau misal ini ada nggak Pak kayak dijual di kampung-kampung pakai motor, sepeda motor seperti itu? Itu ada, jadi di luar lapak ini, jadi memang itu personal yang ya. Memang mengambil di sini terus jual di kampung-kampung jalan itu ada. Oh ya Bapak. Baik. Jadi di sini permasalahannya juga kompleks ya Pak, dari limbahnya, terus pengawetannya, pemasarannya, seperti itu ya Pak. Jadi urutannya yang jelas itu kami untuk menjaga kualitas dan kuantitasnya kan kita harus menjaga seperti itu kan, terutama ikan itu kan sensitif. Kalau tidak dikelola dengan baik kan tentunya banyak menimbulkan masalah. Sehingga dengan itulah kami tekankan pada lapak-lapak itu, sehingga lapak itu bisa mengantisipasi kan, karena rutinitas kan tahu bahwa ini ikan ini diformalin, ikan ini langsung di es, langsung seperti itu kan sudah tahu. Jadi kami tidak bisa istilahnya mengatur, tapi sudah itu di dalam itu para pedagang di lapak itu sudah punya standar sendiri. Ya, baik Bapak. Karena daftar pertanyaan sudah habis, kami berterima kasih sekali kepada Bapak yang sudah mengizinkan kami dan mau untuk diwawancarai. Terima kasih banyak Bapak. Lalu, bagaimana sih cara mengolah limbah hasil laut yang ada di Pasar Ikan Depok? Jadi, limbah yang dihasilkan di tempat pasar ikan ada dua jenis, yaitu limbah cair dan juga padat. Limbah cair dihasilkan dari sisa hasil pencucian ikan dan lain-lain. Setelah itu, limbah dibuang langsung pada resapan. Kemudian, ada limbah padat yang dihasilkan dari seafood yang sudah busuk. Hal ini terjadi karena lama tidak diolah atau tidak laku dijual. Cara pengelolaan saat ini, pedagang membuang limbahnya di tepi sungai Opak dengan cara dibakar atau dikubur di pasir. Dan beberapa kali ada yang mengambilnya untuk dijadikan pakan ikan atau ternak. Pengolahan limbah lebih lanjut belum ada karena jumlah limbah yang didapat setiap harinya berbeda dan belum terdapat alat atau penunjang finansial lain yang mendukung.
Boleh tahu Ibu namanya siapa? Rosmida. Oh, Ibu Rosmida. Ya, asli sini ya, Bu? Iya. Oh ya. Bu, kami izin untuk mewawancarai ya, Bu. Iya. Ibu, apakah ada kendala dalam pemasaran sebelum dan saat pandemi? Ya, ada Mbak. Ya, selama corona ini Iya. ya kurang apa ya? Ya beda Mbak. Kalau dibandingkan dari hari sebelumnya ya agak Ya, sebelum pandemi ya, Bu. sedikit ya, alhamdulillah, tetapi tetap ada tamu Mbak. Ya. Walaupun turun sedikit ya, Bu ya. Tapi masih dikasih rezeki di sini, masih ada tamu Mbak. Oke. Nah, sabar telaten ya. Iya, Mbak, di sini, ya. Oh ya, Bu. Kalau boleh tahu itu untuk satu hari ini bisa untung berapa ya, Bu? Keuntungan. Kalau satu hari itu belum bisa untung ya Mbak, soalnya belum bisa habis ikannya. Oh, iya. Belum bisa habis. Selama pandemi ini. Ya kalau cuma sedikit-sedikit hari Minggu itu bisa habis itu. Soalnya kalau harian itu ya sedikit-sedikit kan Mbak kunjungannya itu. Iya. Jadi ini bisa dikatakan untung kalau sudah berapa hari, Bu? Kalau sudah seminggu Mbak. Oh, sudah seminggu. Kira-kira berapa ribu, Ibu? Kalau itu ya Kira-kira saja, Bu, rata-rata. ya satu minggu itu alhamdulillah ya 500 ya. Oh ya, 500.000 ya, Bu ya. Minimal. Itu sebelum pandemi atau sesudah, Bu? Ya itu sesudah pandemi ini. Oh, sesudah pandemi ini. Kalau sebelum pandemi jadi bisa lebih naik ya. Naik. Oh, oke. 1 juta seperti itu Ya boleh. bisa ya? Iya, oke. Kalau penyimpanannya gimana ya, Bu, ini? Penyimpanan perawatan es ini dikasih fiber itu Mbak. Oh, es. Iya. Esnya ini kira-kira beli di mana ya, Bu? Ambil di mana? Pabrik es itu. Oh, di sana ya, di sana pabrik es. Iya. Oh. Itu pabrik. Iya. Itu belinya 1 box seperti itu, Bu. Satu balok. 1 balok. Balok itu 35.000. Oh, 35.000. Kira-kira bertahan berapa lama, Ibu, 1 balok? Kalau untuk es satu itu setengah balok itu ya 1 hari Mbak. 1 hari, ya. Kalau hari itu ganti itu. Ganti ya. Ganti. Ya. Jadi setiap hari harus diganti terus ya, Bu. Jadi setiap hari keluar dana. 35. Kalau nggak diganti ya ikannya kurang bagus toh Mbak. Ya, benar sekali, Bu. Kalau ikannya sendiri berarti disimpan di baloknya berapa ya, Bu, di esnya sendiri? Ikannya berapa? Disimpannya ke esnya berapa hari ya, Bu, kira-kira? Bisa disimpan di esnya? Simpanannya kalau bagus itu ya 3 hari nggak apa-apa. Oh, bertahan 3 hari ya, Bu. 3 hari. Di bawah itu banyak esnya. Nanti ikan, es. Ya dilapis. Iya. Gitu. Oh, baik, Bu. Kalau harganya sendiri berapaan ya, Bu, ini, Bu? Apa? Harganya? Harga? Nggih. Ya ini. Kalau cumi ini 70, udang 70, cakalan 25. Oh, ini cakalan. Ya, kakap merah ini 75. Oh, kakap merah. Kakap putih 45. Putih. Surungnya 60. Ini 40, ini 40. Oke. Bawal 65. Ini bawal. Iya, kakap hitam 50. Barakuda 45. Oh, yang asli dari Pantai Depok sendiri yang mana ya, Bu? Biasanya ini surung ini saja. Surung ya, surung. Yang lainnya ambil dari luar ya, Bu? Dari Semarang. Semarang. Antar TPI itu. Oh ya. Tidak mendatangkan dari sini. Nanti kalau konsumennya banyak ya kurang ya. Jadi kalau antar TPI dari luar. Jadi sumber daya alam yang ada di pantai ini masih terbatas ya, Bu ya. Iya. Kalau ini Kerang nih 20 asli sini juga, Bu? enggak dari Semarang Oh, kerang-kerang asli Semarang. Dari Semarang. Oh.
cumi juga? Iya, ini dari Semarang. Sini belum ada, Mbak. Belum ada. alatnya. Oh, belum ada alatnya. Oh, iya. Oke, kamu udah. Kalau yang paling diminati apa ya Bu di sini? Minati. Kalau Pasar Depok ini cakalang yang Cakalang, paling parah, yang iya. paling tarik ini. Oh, anjir. Jadi bukan asli sini tapi Bu. Bukan Semarang. Oh, Semarang. Itu yang paling murah sendiri tau Mbak, dan paling tarik. Iya. Soalnya harganya sudah murah, sudah cukup enak. Iya. Kalau paling enak sendiri menurut itu mana Ini Bu? ya, surung. Oh, surung paling enak ya. Iya. Malah asli Depok ini. Gurih ikannya surung. Iya. Sama bawang enak ini loh Mbak, surung. Oh, gitu Bu. Iya. Selain itu Ibu, apakah ada kendala lain Ibu kalau seperti ini? Kayaknya sudah nggak ada Mbak. Oh, Airnya ya sudah tertutup. Sudah baku sini loh Mbak, aliran-alirannya sudah Airnya ya, Bu. pembuangan sampah ya sudah iya. jadi pemasarannya hanya di lapak sini saja ya Bu? Iya, sini. Tidak diberdagangkan di desa seperti itu? Enggak. Oh tidak ya. Cuma di sini. Oh di sini. Kalau ada yang apa ya, ambil di sini dijual ya ada Mbak. Oh iya. Ada yang Reseller seperti itu ya Bu. Oh. Bagaimana sih cara pemasaran hasil lautnya? Jadi, seafood dijual di lapak pasar ikan Depok dengan memamerkannya di meja-meja, dan kemudian para penjual menunggu pembeli yang datang. Nah, saat pembeli datang, isi pasar riuh suara pedagang yang menawarkan dagangannya. Biasanya, jumlah pengunjung yang datang ke pasar ikan Depok tidak menentu, sehingga para pedagang harus bisa memperkirakan jumlah ikan yang dipesan agar tidak busuk saat tidak laku. Teknik pengawetan ikan yang dipakai hanya mengandalkan pada penggunaan balok gas. Potensi alam yang ada di pantai selatan, tepatnya di Pantai Depok, Yogyakarta, menginisiasi berdirinya Pasar Ikan Depok yang masih membutuhkan inovasi baru serta ide dan kreativitas untuk memaksimalkan pemanfaatan hasil alam. Hei kamu, iya kamu, para generasi Z dan kaum peneliti muda, tunjukkan ide-ide brilian kalian untuk memecahkan persoalan dan mengembangkannya menjadi inovasi yang bermanfaat serta tuangkanlah dalam karya terbaikmu.